Pak Adi, sore Hmm, nih kita mau sedikit bincang-bincang tentang ada yang sesuatu yang lagi hype nih hmm, diperbincangkan apa sama itu? teman-teman di media sosial, di berita, semuanya pada riuh nih tentang ini. Tentang ini Pak, peraturan pemerintah atau Permen nomor 8 dari Komdiki itu Pak, tentang Hmm, pengiriman e-commerce. Pemahaman pemerintah sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak? Soalnya masih banyak simpang siur di media sosial apalagi tuh. hmm. Ya, itu kan peraturan Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital yang Ya, sekarang nomor 8 tahun 2025. Jadi itu tuh tentang layanan pos komersial atau tentang kurir atau paket dalam logistik oleh Kementerian Komdigi. Jadi bukan tentang pengaturan apa namanya ongkir. ongkir. Bukan, itu salah satunya yang terkena yang akan diatur, tapi sebetulnya nggak terkena langsung. Jadi, oke, ini yang harus dipahami dulu ya, bahwa eh, peraturan ini dikeluarkan itu sebetulnya Permen Komdigi nomor 8 2025 adalah itu peraturan tentang layanan pos komersial, ya, di mana layanan pos komersial ini adalah mengatur tentang tata kelola dan tata laksana tentang pos dan layanannya, termasuk di dalamnya kurir, Oke. di dalam logistik ini. Karena Indonesia ini khusus untuk pos dan kurir itu peraturannya itu under Kementerian Komdigi sekarang, atau dulu Postel. Oke. Jadi kurir itu diaturnya oleh Komdigi di situ. Maka yang dikeluarkan Permen Komdigi nomor 8 2025, dan itu bagian dari rangkaian logistik sebetulnya. Nah, yang dikelola itu adalah yang diatur oleh aturan itu adalah tentang bagaimana tata kelola terkait dengan perusahaan atau industri kurir Oke. company di Indonesia. Di situ yang dimana salah satunya membicarakan tentang bahwa diatur kurir-kurir itu kalau mau mensupport e-commerce industry atau perusahaan e-commerce atau marketplace pada saat ini secara khusus, yang selama ini adalah kemudian biasanya dimintai untuk ikut mensubsidi agar kemudian bisa menyelenggarakan ongkir gratis, maka kemudian ini diatur. Pengaturannya adalah maksimal itu 3 hari kasih ongkir, itu kebijakan itu adalah dalam 1 bulan di situ. Jadi bukan, peraturan ini bukan untuk mengatur tentang e-commerce ongkir di situ, tapi peraturan ini adalah mengatur tentang layanan pos komersial atau tata kelola dari industri kurir di Oke. Indonesia. Di situ yang dikelola apa, yang dikelola ulang apa sih, banyak ruang lingkupnya, mulai teknis, keagenan, cara pelaporan, apa saja ruang lingkup pos itu, mulai pengiriman paket, pengiriman uang, pengiriman segala macam, sampai sekarang itu dikelola, diatur bagaimana harusnya para kurir company ini memiliki sistem yang baik terkait dengan pelaporan. Bahkan di dalam aturan itu didetailkan teknisnya tentang apa, harus pakai QR Oke. di situ agar kemudian sistem pelaporan, informasi terhadap pengiriman paketnya, termasuk track and tracing, semua ada di dalam sistem itu. Jadi sebenarnya ini lagi mengatur tentang industri perkuriran di situ, ya, agar kemudian industri ini kemudian menjadi punya tata kelola yang bisa melayani masyarakat dalam industri ini dengan kualitas yang baik, dengan layanan yang baik. Bukan karena kemudian selalu tentang ongkir gratis, harga yang murah dan sejenisnya. Di situ. Bahwa peraturan ini adalah sebetulnya sedang mencoba untuk mengatur kembali tata kelola kurir industri agar industri ini bisa mensejahterakan, bukan karena persaingan harga murah-murahan, banting-bantingan harga akhirnya tidak menciptakan kesejahteraan bagi industri stakeholder dari industri kurir ini. Oke. Di situ intinya itu. Oke.
Kebayang ya? Jadi jangan disalahpahami yang sekarang ini adalah kemudian munculnya adalah gara-gara peraturan ini kemudian ongkir gratis di marketplace udah nggak ada lagi, nggak boleh lagi, nggak ada urusannya, karena ongkir gratis itu adalah bagian dari kebijakan atau polisi dari marketplace masing-masing dalam kompetisi market. Oke. Di situ nggak ada urusan dengan peraturan ini. Oke. Di situ bahwa aturannya cuma terkait satu, kalau para kurir mau ikutan ongkir gratis mensubsidi diaturnya 3 hari aja dalam sebulan. Gitu. Yang selama ini kan terjadi kesenjangan bahwa ongkir gratis itu dimintai oleh marketplace itu untuk kemudian disubsidinya kalau oleh tidak kurir atau oleh para seller atau brand ownernya, atau disubsidi juga oleh si marketplace-nya itu sendiri. Di situ. Nah, tapi yang paling sering agar kemudian bisa meng-attract, maka kemudian service provider kurir inilah yang biasanya dimintai subsidi untuk membiayai ongkos kirim ini, kan gitu loh. Nah, ini dampaknya kemana? Persaingannya tidak sehat. Akhirnya murah-murahan harga. Ya. Otomatis dampaknya kemana? Ke kesejahteraan. Kurirnya, kualitas layanan tidak baik, ya kan? Sehingga kemudian sistem teknologi standarisasinya juga tidak ada. Itu yang mengakibatkan sebetulnya background-nya dari aturan ini keluar di situ. Tadi Bapak sempat mention juga karena mungkin menariknya kenapa urgency itu kan tadi udah sempat Bapak spill tipis ya, urgensinya, kurirnya. Nah tadi Bapak sempat mention tentang kesenjangan atau monopoli itu, Pak. Bisa dijelasin nggak sih Pak maksudnya? Ya. Kan, lebih detail. Oke. Ketika kemudian e-commerce industri ini muncul sekitar 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu revolusinya memunculkan sebuah ekosistem platform yang menguasai pasar. Kan gitu. Dan ketika pasarnya dikuasai, maka kemudian supply-nya juga dikuasai. Supply itu artinya adalah para seller dan juga para brand owner, principal. Nah, dalam kapasitas trading otomatis kan seni memindahkan supply chain itu adalah seni memindahkan informasi, seni memindahkan produk fisik, dan seni memindahkan uang. Kan gitu. Nah, otomatis ketika penguasaan si platform itu, shoppernya, customer dikuasai, dan suppliernya dikuasai, maka kemudian membutuhkan partner untuk memindah-mindahkan produknya kan. Produknya siapa? Otomatis si para kurir ini. Kan gitu loh. Yang kemudian menjadi permasalahan setelah 1 dekade berjalan, teman-teman e-commerce juga akhirnya membuat juga e-commerce atau kurirnya sendiri. Yang Orange punya Express, yang ini punya Express, yang ini punya Express sendiri, kan gitu loh. Sehingga persaingannya kan sekarang menjadi tidak equal di situ. Nah, apa yang terjadi? Maka kemudian, kalau kemudian si platform dengan internal kurirnya, dia cara menghitungnya adalah dengan profitability-nya kan kantong kiri ke kantong kanan. Dia kalau kurirnya kemudian mensubsidi nggak untung, bisa ongkir gratis, tapi kan bisa mengambil dari marginnya dari yang platformnya. Ya kan? Di platform aktivitasnya banyak, ada marketplace fee-nya, ada kemudian ads-nya, ada campaign marketing, dan sejenisnya, kan banyak ekosistem jadinya. Tapi kalau kurir yang independen, ya, yang tidak terkait afiliasi atau satu grup di marketplace-nya, otomatis kan dia harus PNL-nya kan, bahwa revenue dia yang dia dapat dengan cost-nya kan, dia langsung tidak ada kantong kiri, kantong kanan. Nah, ketika kemudian dia dimintai subsidi, otomatis kan si ini yang independen ini kan tidak fair dong. Dia otomatis murah-murahan kan? Ya, persaingan harga ya. Persaingan harga jadinya kan. Siapa yang murah bisa masuk ke dalam platform ini. Sementara di dalam industri kurir gara-gara e-commerce marketplace, volume terbesar itu sekarang ada di marketplace. Semua orang pengen ke sana. Tapi gak semua orang mampu untuk membayar subsidi ongkirnya yang diminta oleh platform. Kan gitu loh. Marketplace-nya. Nah, sehingga terjadilah tidak equality playing field. Karena yang satunya ekosistem di dalam, kantong kiri, kantong kanan, yang satunya independen. Dampaknya kemana? Ya tadi, kualitas layanan nggak menjadi bermasalah, kualitas sistem inovasi standarisasi masalah, sampai akhirnya ujungnya ke kesejahteraan, di situ.
Nah, itu yang menjadi permasalahan background awalnya. Ya, sebetulnya saya setuju tentang aturan mengelola standarisasi tata kelola Komdigi ini nomor 8 ini tentang mengelola tata kelola tentang standarisasi kurir industri. Harusnya layaknya kurir itu seperti apa? Nggak bisa dong semua orang, 1-2 orang. Syaratnya kan yang lokal aja harus 0,5 M loh punya modal. Masa individu aja bisa langsung dapat izin kurir? Dia harus punya agen loh di paling tidak 50% dari spreading coverage provinsi Indonesia. Ya, kemudian kalau agen harus gimana Pak pengelolaan agen? Sistem SOP kayak gimana? Training kepada gimana? Harusnya itu diatur kan? Oke, saya setuju aturan ini. Tapi kalau terkait dengan dasarnya adalah karena kompetisi yang tidak adil tadi, maka harusnya yang diatur adalah kemudian e-commerce yang punya ekosistem seluruhnya tadi di persaingan bisnis monopolistik. Kuncinya kan sebenarnya di situ. Itu yang harusnya diatur di situ. Nah, ini yang terjadi akhirnya yang ini dibenerin, yang ininya nanti akan tambah kuat di situ. Karena ininya kan nggak diatur monopolistiknya. Yang kedua, saya melihatnya juga ada seperti ini, bahwa faktanya volumenya kurir ini kan meningkat tinggi. Tapi saya yakin karena harus subsidi ongkir dan sejenisnya, otomatis keuntungannya kan menjadi rendah. Otomatis pendapatan negara jadi tidak sesuai targetnya PNBP-nya. Di situ dari industri si kurir ini kan aneh rasanya, volume kurirnya naik tapi setoran negaranya PNBP-nya berkurang, kan aneh. Padahal sebetulnya dia mengcapture kantong kiri kantong kanan di platform e-commerce-nya. Di situ. Nah, ini juga ada bagian tekanan PNBP juga gitu loh. Pendapatan negara di situ. Tapi saya setuju bahwa kemudian peraturan ini untuk mengelola tata kelola yang baik dan benar tentang industri kurir di situ. Jadi untuk mengurangi monopoli tadi, terus habis itu kesenjangan dari masing-masing kurir independen maupun yang satu ekosistem di platformnya gitu ya. Jadi kira-kira teman-teman nggak boleh salah persepsi terhadap peraturan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah, dikaji dulu, dibaca dulu, dan impact kedepannya pasti yang untuk terbaik juga ya Pak. Itu kira-kira ada tambahan nggak Pak untuk terkait? Ya, yang harus diperhatikan kemudian dampaknya akan seperti apa, ya kan? Kalau kemudian kurir tidak lagi bisa dimintai subsidinya hanya 3 hari dalam sebulan oleh marketplace, bahwa kalau marketplace pengen mengadakan ongkir gratis untuk klien customer-customernya, shopper-shoppernya, berarti kan ada pihak-pihak yang lain, either dirinya, marketplace-nya mensubsidi, atau kemudian kurir internalnya dia, kalau dia pakai kurir internal, atau kemudian para seller yang akan dimintai. Kan gitu ceritanya. Nah, tinggal masalah komposisinya aja nanti. Seperti apa? Jadi teman-teman yang entrepreneur yang jadi seller di marketplace, hati-hati bahwa kemudian nanti akan semakin banyak kalau memang mau ikutan program ongkir gratis, yang kemudian itu menjadi kewajibannya nanti akan lebih banyak kepada sellernya. Jadi bebannya banyak diberikan mungkin untuk penjual-penjual yang pastinya kan ke sana, karena kan subsidi yang porsinya dari kurir yang sudah dibatasi cuma 3 hari doang. Betul. Ya kan, dalam sebulan. Sekarang ongkir itu merupakan salah satu concern untuk customer juga untuk di Indonesia sangat. Di Indonesia sangat. Kenapa? Karena di Indonesia itu masih terpusat. Di situ terpusatnya adalah apa? Sekarang orang di Papua kan kemudian dikirimnya banyak yang dari gudang cuma 1 Jakarta. Iya, Pak. Ya kan? Di situ. Nah, hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau omnichannel multi fulfillment dijalankan. Kayak di kita memiliki di 7 kota ke 8 kota, sehingga apa? Orang di Makassar ongkirnya sama kayak orang di Jakarta dalam kota. Jadi kalaupun mau subsidinya pun juga subsidi dalam kota. Bukan lagi kemudian dari Jakarta ke Makassar yang mahal itu. Nah, seharusnya peta pola-pola ini yang diperbaiki juga adalah pola dari konsep dari tadi metode bisnisnya dengan konsep omnichannel multi fulfillment. Di situ kalau itu dilakukan sebetulnya nggak jadi beban juga, nggak berat juga
Tuh. di situ. Dan secara konsep teknologi, omnichannel itu harus punya teknologinya. Ya. Sehingga yang sistem direkomendasikan dan dimandatkan kepada kurir-kurir industri harusnya dimiliki oleh kurir industri. Sehingga mereka punya kemampuan teknologi sistem yang terintegrasi dengan marketplace-nya untuk menerapkan omnichannel dan multi-fulfillment. Ya. Di situ. Jadi mendekatkan produk-produk sama customer juga kan kalau melalui multi fulfillment. Jadinya ongkirnya juga tidak diberatkan oleh customer. Bayangkan kalau seandainya, jangan kebalik saja ya. Kemudian brand di Indonesia ada di Jakarta dikirim ke Papua. Bisa jadi ada seller yang di Papua misalnya. Betul. Jual tas, jual apa yang hasil kreasi dari orang Papua. Dia bisa dong kemudian punya multi fulfillment di Jakarta. Dia boleh juga sebaliknya. Kan gitu loh. Betul. Nah, kalau itu terjadi sebetulnya logistik infrastruktur Indonesia itu multi-fulfillment omnichannel. Kebetulan kita Power Commerce yang baru bisa saat itu untuk secara teknologi dan sekolah services. Tapi baru di 7-8 kota. Ya. Jadi itu juga merupakan salah satu solusi yang bisa diterapkan oleh brand atau prinsipal ya. Ya. The next concern buat saya sebetulnya gini. Saya banyak sekali bicara tentang inilah akibat dari tidak adanya lembaga atau badan setingkat menteri yang mengurusi logistik. Ya, coba kalau ada kemudian yang mengurusi satu tingkat badan dan lembaga logistik, maka kemudian kan urusan PNBP tadi kan artinya jadi satu lembaga Kementerian Logistik yang di mana sekarang itu kepecah 4. Dari situ urusan kurir, Komdigi yang ngatur, akhirnya masalah kan, karena urusan PNBP karena di kantong kiri kantong kanannya marketplace. Kemudian transport tracking, pelabuhan dan sejenisnya udara darat itu kan Menteri Perhubungan. Kemudian ada custom, Kementerian Keuangan, forwarding dan sejenisnya dan trading ada di Kementerian Perdagangan. Bayangkan, kan Kemendikbud nggak bisa ngatur e-commerce. E-commerce kan under perdagangan. Ya kan? Akhirnya apa? Kurirnya diatur, dibenahi, tapi lu nggak bisa ngatur ongkirnya kan? Nah, itu yang jadi masalah. Coba logistik digabungkan dari satu badan, dikelola semuanya. Urusan PNBP-nya kan dari satu lembaga dari 4 ini. Di situ. Nah, ini yang kenapa saya selalu menyampaikan bahwa titik dasarnya adalah tentang tidak adanya lembaga setingkat atau badan setingkat menteri yang mengurusi dan bertanggung jawab tentang logistik. Logistik itu enabler. Harusnya dia menjadi satu lembaga. Di situ kalau Mbak baca aturannya Kemendikbud, ada kata di situ diatur tentang wesel. Anda anak milenial pernah ngirim pakai wesel nggak? Ngirim sih nggak, tapi tahu. Pernah denger aja. Bentuk wesel kayak gimana? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Di situ. Karena memang underlying undang-undangnya masih undang-undang zaman dulu, postel, masih zaman Belanda. Makanya masih keluar kata wesel. Di situ. Nah, ini yang harusnya dirubahlah untuk logistik Indonesia ya. Di situ. Tapi terkait dengan e-commerce-nya, saya meng-highlight lagi bahwa kebijakan ongkir gratis itu adalah ranahnya platform, marketplace. Ya, tidak ada kaitannya Komdigi ini, aturan ini. Bahwa salah satu cara untuk mensubsidi ongkir gratis di marketplace, dulu yang nyubsidi itu kan si marketplace-nya. Kemudian si sellernya atau brand owner-nya. Yang ketiga adalah si logistik atau kurirnya. Nah, kurirnya sekarang yang khususnya untuk yang tidak dalam ekosistem marketplace yang independen kurir, maka kemudian diatur dia hanya boleh 3 kali dalam sebulan. Ngasih kebijakan itu agar tidak terjadi pertempuran harga murah. Karena ujung-ujungnya ketika harga murah terjadi dalam persaingan bisnis, maka kemudian standar kualitas layanan dan kemudian standarisasi inovasi plus kesejahteraannya pasti akan menjadi bermasalah di situ. Nah, itu yang menjadi concerns yang teman-teman harus pahami terkait dengan keluarnya Permen Komdigi nomor 8 tahun 2025 di situ.
seru banget, menarik. Berarti ada juga masukan secara helikopter view-nya nih untuk membenahi ini semua. Jadi Nah, the next-nya sebetulnya ini yang paling menarik. apa tuh Pak? Marketplace kan fee-nya udah mahal. Ya, Oke. Subsidi kemungkinan akan ongkir mulai dipikirkan. Kalau dibebankan semuanya ke brand atau ke seller, inilah saatnya untuk kemudian mulai fokus ke direct to consumer, bikin web.com atau ke channel-channel lain di offline. So why kenapa omni-channel integration itu harus dalam sekarang dan ke depan. Oke. Di situ. Plus multi fulfillment omni-channel. Ya. Itu kuncinya kalau mau menguasai Indonesia. Ya. Nah, itu. Oke, terima kasih Pak Hadi untuk cerita sorenya. Semoga bermanfaat dan clear semua message-nya. Semoga bermanfaat dan semoga tidak misunderstanding bahwa kebijakannya baik untuk mengelola industri kurir di Indonesia dengan tata kelola yang baik dan benar dan berkualitas dan bisa mensejahterakan, dan kemudian juga tidak kemudian menjadikan sebuah pertempuran yang saling menjatuhkan harga saja di situ. Tapi yang paling utama adalah bahwa kemudian ini pun tidak mengganggu dari kemudian solusi untuk pertumbuhan dan perkembangan e-commerce di Indonesia. Gitu. Ya. Terima kasih semuanya.